atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Halo RRI menemani Anda untuk hari ini ya, hari Jumat 31 Oktober 2025. Nah, melalui Halo RRI kami undang peran serta dari Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik. Silakan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga nanti ke pukul 10. Baik, kita ke informasi berikut pendengar. Ini mengenai pemerintah Kabupaten Oku Selatan melalui asisten bidang pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat Oku Selatan, Joni Raffles, membuka secara resmi rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS dalam rangka akselerasi progres aksi konvergensi melalui web Bangda tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat tersebut dilaksanakan pada akselerasi progres aksi konvergensi melalui aplikasi web Bangda ya. Nah, ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana Oku Selatan, Umu Manazilawati. Dasar kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting secara konvergen. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri menetapkan desain 8 aksi konvergensi sebagai instrumen pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah serta melibatkan berbagai sumber daya yang ada. Menurut Umu, tujuan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting untuk melakukan analisis situasi yang komprehensif guna mengidentifikasi sasaran, indikator dan juga permasalahan layanan pada tingkat lokal. Ya, pastinya pendengar, kami terus bersama Anda ya dalam Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras.
ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran
kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Masih bersama Anda, Halo RRI. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih juga tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Anda ingin bergabung di Halo RRI, silakan ya. Kami memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Kita ke informasi berikut ya pendengar. Ini mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, turun langsung ke pasar kilometer 5 pada Senin ini ya. Ditujukan untuk memantau stabilitas harga dan juga memastikan ketersediaan stok bahan pokok utama, khususnya beras dan juga minyak goreng. Nah, dari hasil pantauan di lapangan, Ratu Dewa menyebut harga bahan pokok menjelang akhir tahun relatif stabil dan stok dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Ia menambahkan meskipun terdapat sedikit pergerakan harga pada beberapa komoditas, kenaikannya tidak signifikan. Ratu Dewa juga menegaskan komitmennya untuk terus menggelar operasi pasar murah terutama di wilayah padat penduduk dengan masyarakat berpenghasilan rendah guna menjaga daya beli dan juga mengantisipasi gejolak harga. Nah, pendengar, sementara itu manajer operasional Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel Tri Noviantini memastikan stok beras tetap aman hingga awal tahun depan. Disampaikan Bulog bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk melakukan operasi pasar keliling di kecamatan-kecamatan setiap hari Selasa dan juga Kamis, memastikan distribusi merata hingga ke tingkat masyarakat. Tri juga menyebutkan pihaknya menyiapkan 2 ton beras SPHP yang dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau ya, Rp57.000 per karung atau kemasan 5 kg atau setara Rp11.400 per kilogram. Dan disampaikan stok beras Bulog aman hingga 3 bulan ke depan, bahkan akan ada panen raya lagi di awal Januari. Ya pastinya pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Halo RRI, program yang kami hadirkan untuk memberikan ruang bagi Anda menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik ya, bisa Anda sampaikan di line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya. Jam 14:12 saat ini ya. Aha,
Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet. Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda. Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet? Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Soles tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Soles and Glyden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Soles beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Soles dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, 1/3 jam, 1/4 jam, 1/5 jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Masih bersama Anda, Halo RRI. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam Halo RRI, program yang kami hadirkan khusus memberikan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Bisa Anda sampaikan melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ini mengenai Wakil Menteri Pertanian Wamentan RI Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke SD Negeri 238 Palembang di Jalan Srijaya Museum Bala Putra Dewa, kilometer 5,5 pada Rabu 29 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono memantau proses penyaluran makanan bergizi serta berdialog dengan para siswa yang sedang menikmati menu MBG. Ia nampak antusias mendengar cerita anak-anak yang mulai terbiasa makan sayur berkat pengaruh teman-temannya. Nah, pendengar, program makan bergizi gratis ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi dan semangat belajar anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Bahkan bahan pangan ya seperti ayam, sayur, dan lauk pauk disuplai dari pelaku usaha sekitar sehingga memberi manfaat langsung bagi petani, peternak, serta pelaku UMKM. Sudaryono menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan. Ia menyebut Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan makanan yang disajikan aman, bergizi, dan juga layak konsumsi bagi seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi. Selain meninjau kelancaran pendistribusian, Wamentan juga mengingatkan pentingnya edukasi bagi siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melapor kepada guru jika menemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Berganti pacar yang tak
Masih bersama Anda, Halo RRI. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih dalam program Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, ke informasi berikutnya pendengar, ini mengenai pemerintah Kota Pagar Alam menegaskan komitmen untuk terus mendukung transformasi energi menuju energi baru terbarukan dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah. Nah pendengar, Ludi menyampaikan kegiatan yang dihadirinya, yakni rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil dan juga pengelola panas bumi tahun 2026 bersama Direktorat Energi Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Agenda rapat yang membahas perhitungan persentase alokasi bagi daerah penghasil dan juga pengelola panas bumi tahun anggaran 2026 ini serta pemanfaatan bonus produksi panas bumi guna kesejahteraan masyarakat. Dan disampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Kota Pagar Alam untuk memastikan manfaat energi panas bumi. Tujuannya agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus dapat berperan aktif mendukung transformasi energi melalui energi hijau dan pengembangan energi bersih lainnya. Ya pastinya pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda ya setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10, memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan.
BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya aksi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan. Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhurst, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang, sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari 1 abad. When you sing, you begin with do, re, mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda.
Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya. Cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa. Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih. Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih. Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur. Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati. Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT. Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu. Ya udah Bu, kita berdoa aja biar Tuhan yang kasih peringatan. Nah lo tuh, langsung mati lampu. Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning, kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga ke pukul 10, memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, informasi berikut mendengar mengenai kain songket yang lama tersimpan di Australia kini telah dikembalikan ke kota Palembang. Kain songket langka itu berusia lebih dari 100 tahun. Pengembalian diserahkan Pete Muskens, warga negara Australia keturunan Belanda, kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di rumah dinas Wali Kota pada Rabu 29 Oktober 2025. Penandatanganan hibah disaksikan Sultan Palembang Darussalam SMB 4 Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja, sejarawan, budayawan, dan perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan.
kain berukuran 80 x 200 cm itu merupakan songket limar bunga cogan tenunan halus khas Palembang dengan benang emas yang dahulu hanya dimiliki kalangan bangsawan. Selama lebih dari 3 dekade, kain tersebut tersimpan di loteng rumah Pitt di Australia. Pitt mengungkapkan songket itu merupakan peninggalan orang tuanya yang pernah tinggal di Indonesia pada masa kolonial sekitar 1945 hingga 1951. Ayahnya yang bekerja sebagai pengacara menerima kain tersebut dari seorang pilot Belanda sebagai pembayaran hutang pada tahun 1949. Bahkan tanpa menyadari nilainya, Pitt sempat menggunakannya sebagai taplak meja. Hingga pada Mei 2025, saat berwisata ke Sumatera Barat dan melihat kain serupa di museum, ia mulai menelusuri asal-usulnya. Dari hasil pencarian daring, Pitt mengetahui bahwa kain miliknya merupakan songket limar bunga cogan, warisan budaya tak benda asal Palembang. Ia pun menghubungi pihak Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan memutuskan untuk mengembalikannya ke Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan apresiasi tinggi atas keikhlasan Pitt Muskens menyerahkan kain bersejarah tersebut. Sementara itu pendengar, Ketua Masyarakat Peduli Indikasi Geografis atau MPIG Songket Palembang, Ilham Zuliansyah, memastikan keaslian kain tersebut. Menurutnya songket itu dibuat pada awal abad ke-20 dengan teknik berlimar dan juga motif bunga cogan menggunakan benang emas berkualitas tinggi. Pendengar, kembalinya songket limar bunga cogan ini menjadi momentum penting bagi Palembang dalam upaya pelestarian. Nah, pastinya pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus hadir menemani Anda dalam rangkaian acara yang kami sudah siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini ya. Meskipun kebersamaan Nesi akan segera berakhir, terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Halo RRI untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 31 Oktober 2025, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Nesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Tetap terus bersama kami. Selanjutnya pukul 10 Anda akan kami temani melalui program Palembang siang ini. Masih bersama Anda, Halo RRI.